Imam Ghazali itu sampai proses 6 bulan niki goleki fitrahnya, kembali ke fitrahnya aku 6 bulan. Dia akan berangkat dibisiki oleh hatinya. Berangkatlah, carilah fitrahmu. Usiamu sudah tua, semakin habis, yang kau cari masih banyak. Berangkatlah. Waktu itu setelah Imam Ghazali mengetahui fitrah ini, merasa ilmu yang didapat itu bukan ilmu hakiki. Itu belum nulis kitab Ihya Ulumuddin beliau. Kenapa kok belum ilmu hakiki? Ternyata dari sekian pelajaran ilmu fikih tidak ada yang hakiki karena masih bisa diperagukan dengan dalil. Imam Syafi'i mengatakan witir niku ora wajib, sunat muakkad. Karena pakai hadis ada Arabi bertanya kepada Rasulullah ketika sudah melaksanakan sholat 5 waktu, apakah masih ada kewajiban selain 5 waktu ya Rasul? Jawabnya la ilaha illa tawa, kae nek kecuali tatawu. Berarti selain 5 waktu niku tatawu kabeh. Ngono salat witir niku tatawu. Abu Hanifah, kamu jangan mengada-ngada walaupun tadi sila tatawaan niku hadis ahad yang berdasarkan dzon. Kanjeng Nabi dawuh dengan cara tegas, al-witru hakun wajibun. Hak witir hakun wajib sholat witir. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dibatalkan dengan Hanafi. Apa yang dikatakan Hanafi bisa dibatalkan dengan Imam Syafi'i, sehingga kita bingung sih benar yang mana. Seperti menurut Hanafiyah, rokokan di Majelis Taklim haram. Cara Syafi'iyah nggak masalah. Loh, masalah ya apa? Ini hanya terjadi karena pandangan semua, yaitu setiap perkataan, perbuatan, etikot, yakni anggapan yang ada unsur pelecehan terhadap agama Allah, syiarnya agama Allah, terhadap malaikatnya Allah, kitabnya Allah. Maka kalau sengaja itu kufur, kalau tidak sengaja itu haram. Fala yabdu hurmatuhu. Wa khasilu anna tilkal ibarat anna qaula qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin yadullu ala istihanah an disabillah wa bi ma'lumi dinihi wa bi sya'ili dinihi aw hukmihi aw malaikatihi aw kutubihi aw rusulihi in qasadabi kufrun. Wa ila fala yabdu hurmatu fal yahdar kulal khati. Lah, bagi wong sing gak seneng kerokokan puno mesti tak rokokan secara sedil itu pelecehan. Monggo berarti haram. Iki ora pelecehan tapi kebutuhan. Nah, krono orang rokok ora iso ngaji. Nah, niku berarti kebutuhan bukan pelecehan. Nah, saat ini kita kembalikan. Nah, kembalikan apa iki pelecehan apa ora ngoten tok. Sing ngarani pelecehan yo haram. Sehingga ngarani pelecehan ya ora haram. Karena enggak ada batas pelecehan itu sampai di mana enggak ada. Lha niki lumrahane ilmune ngambang. Belum disebut dengan ilmu hakiki. Ilmu kalam panjenengan motong nek alam niku hadis. Pakai dasar li anakul alam. Kullu alamin mutakhayyir. Setiap alam berubah. Wa kullu mutaqayyir hadis. Wa kullu hadis yahtaju ilal muhdis. Barang saliyane Gusti Allah niku berubah. Kaya menungso niki berubah, panjenengan biyen gak enek terus enek dadi cah cilik terus baru ngono dadi wong setengah wong. Nah, terus baru ngono dadi wong terus matek mani kene iki. Ganti maneh berarti
berubah. Setiap berubah ini baru. Ya baru anak saya memperbarui. Ini ku Allah. Nah, tapi cara Mu'tazilah ora. Alam itu khotim. Karena yang dinamakan alam itu selain Allah. Ketika ada Allah, ada selain Allah. Ketika selain Allah niku khotim, berarti selain Allah ya khotim. Wong enek Gusti Allah nek saliyane Gusti Allah. Ngene. Nah, kita katakan enggak bisa ada Allah, tidak ada selainnya Allah. Maujudan au adaman. Iku angel di. Nah, jadi maujudan au adam tidak ada selainnya Allah, yang adanya Allah tok. Sehingga alam kabeh saliyane Gusti Allah iku makhluk. Karena apa Gusti ora ene awali rene akhire. Nah, lek kita pakai Mu'tazilah kan berarti ana kaya-kaya ana awali ngono to. Lho teng iki niki nggih selalu ditarget diperagukan oleh ngoten duduk ilmu hakiki. Ilmu falsafah nggih ngoten kita dibatalaken. Nah, akhirnya ketika aku kan ingin baca akan berangkat. Tapi karena dia ini santri ini akeh kiai terus satu takluk ketika akan berangkat nafsu baru ngomongi kamu itu sudah kiai, muridmu akeh, santrimu akeh, raja pun takluk dengan kamu. Kalau kamu berangkat santrimu akan kebingungan siapa yang mengajarkan. Gak sido maneh. Tapi setelahnya mikir maneh fitrah saya apa? Harus berangkat. Berangkatlah yang kau jadi di safina tafainal bahr amik, perbauilah kapalmu karena lautan dalam. Kudu berangkat. Berangkat dia omongin karena nafsu nih. Banyak sesuatu yang ditinggalkan kemudian malah justru dia mencarinya, dia ditinggalkan. Banyak sesuatu yang ia meninggalkan dan akhirnya ia tinggalkan. Dan dia malah justru mencarinya. Gak berangkat nih. Terus ngoten. Itu sampai 6 bulan. Baru setelahnya 6 bulan karena saking mikirin niku. Gak doyan mangan, gak doyan ngombe, mboten kersa dahar, mboten kersa ngunjuk sampai akhirnya awake mboten saged dawuh. Sampai santrine dugi kepingin menggembirakan santri matur mboten tok gak iso. Gitu, kata ketok meh ketok fitri ini awake iki betul. Obah mboten saged. Semua tabib-tabib dipanggil, dokter-dokter dipanggil untuk mengetahui ini. Dia mengatakan ini bukan penyakit, tapi hadza syai'un fi qalbi. Bukan penyakit, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang belum terjawab. Kalau sudah terjawab sembuh. Akhirnya Imam Ghazali memutuskan sudah, pokok saya bisa bergerak, saya akan berangkat. Ketika punya angan-angan semacam itu langsung dilebek bisa berdiri, sehat. Akhirnya dia menuju ke Mekah belajar mencari jati dirinya atau mencari fitrinya. Ini baru ketemu. Saged paham.